Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Budila. Dalam pembelajaran kali ini Bahasa Jawa Ulangan 1. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian teks informasi, menjelaskan ciri-ciri teks informasi, mengidentifikasi teks informasi, dan membedakan antara teks informasi dengan jenis teks lain. Materi yang pertama adalah teks informasi bisa wujud lisan, bisa uga wujud tulisan utawa gambar. Jadi informasi ini bisa berwujud dengan lisan. Lisan ini biasanya pemberitahuan secara lisan. Juga bisa menggunakan tulisan dan gambar, ya. Nah, tujuan panulis teks nginformasikake apa bae. Tujuan dari penulisan teks itu menginformasikan atau memberitahukan tentang apa saja. Contoh, misalkan informasi tentang diadakannya kerja bakti di sekolah. Kalau di sekolah itu biasanya menginformasikan secara lisan, ya, dengan pemberitahuan secara lisan. Kemudian teks informasi bisa wujud teks narasi faktual, pawarta, pengalaman pribadi lan profil tokoh, teks deskripsi lan teks persuasi. Jadi teks informasi ini bisa berwujud ada teks narasi faktual. Narasi faktual ini berarti kejadian yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya, berarti informasi yang sebenarnya. Contohnya adalah pawarta. Pawarta ini adalah berita, pengalaman pribadi, dan profil tokoh, ya. Kemudian ada teks deskripsi dan teks persuasi. Ini sama seperti kalau di dalam bahasa Indonesia. Kan ada karangan deskripsi, ada karangan persuasi. Ngidentifikasi titikane teks informasi. Ini berarti ada berapa macam teks informasi? Ada empat macam. Yang pertama adalah teks pawarta. Ciri-cirinya teks pawarta ini apa? Yang pertama adalah ngandharake fakta. Berarti yang diceritakan adalah yang sebenar-benarnya. Kamomot ana ing media cetak utawa elektronik. Biasanya ada di media cetak atau media elektronik. Isine pawarta sing lagi dadi bahan omongane masyarakat. Berarti berita itu berisi tentang hal-hal yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Ini contoh teks pawarta. Contohnya ini tentang banjir bandang lan longsor Trenggalek. Ini kan ada sudah di buku paketmu. Kemudian ada juga teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Karangan sing isine ngajak utawa narik kawigatane, mangaribawani lan ngeyakinake sing maca. Apa itu artinya? Artinya adalah
karangan yang berisi mengajak atau menarik perhatian, kemudian mempengaruhi dan meyakinkan yang membaca. Itu berarti karangan teks persuasi. Contohnya, tulodone teks ngopeni banyu sumber panguripan. Nah, ini juga ada di buku paketmu. Contoh teks persuasi. Silakan kalian baca, kemudian pahami isinya apakah sama yang di sini banjir bandang lan ngopeni banyu. Kemudian ada yang namanya sesanti atau slogan. Sesanti ini apa? Isine ngajak lan ngelingake, berarti isinya itu mengajak dan memberitahu ya. Ngelingake, memberitahu. Contohnya poster sing isine ngajak ngelestariake bumi. Poster yang isinya mengajak untuk melestarikan bumi. Kemudian ada pariwara atau iklan. Isinya apa? Mamerake lan ngajak supaya dideleng, dituku lan digunakake. Berarti mamerake iki berarti memamerkan, menawarkan ya. Menawarkan dan mengajak supaya dilihat, dibeli dan digunakan. Contohnya tulodone ini iklan sabun, handphone, iklan panganan dan lain-lain. Nah, anak-anak mungkin hanya materi ini dulu yang bisa Budila sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat terus belajarnya. Jangan lupa selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.